Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat datang kembali dalam gereja Bethel Tabernakel Sawahan. Mari kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Mari kita beribadah dengan tekun kepadanya, sebab Dia yang telah memberikan kita kehidupan, layak menerima semua penyembahan dari kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita tunduk kepala, bawa doamu. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang kami sembah, kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kembali kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Di hadapan tahta-Mu kami hendak memuji memuliakan nama-Mu. Inilah ya Tuhan ucapan syukur kami, karena kebaikan-Mu yang telah kami terima sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Layaklah Engkau dipuji dan disembah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami ada pada hari ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kami mengingat semua kebaikan-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk jadi penyembah-Mu yang terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami. Kami hendak memuji memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi. Engkau urapi kami. Setiap kami Engkau urapi agar layak ya Tuhan memberikan penghormatan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Seberapa kami yang ada di sini kan percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami. Bahkan saudara kami yang belum datang saat ini, bahkan dalam perjalanan, kami percayakan ke dalam tangan kuat pengasihan ya Tuhan. Engkau yang senantiasa menyertai hingga mereka boleh bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami. Segala puji, segala sembah buat Allah Yesus Tuhan. Kami sembah, kami muliakan, sebab Engkau layak, sebab Tuhan layak terima hormatan. Haleluya. Mari sama-sama bawa penyembahan lebih dari kami sembah, kami muliakan Tuhan. Haleluya, sebab Engkau kudus. Ini kami ya Tuhan, membawa penyembahan kami di hadapan. Biar penyembahan ini boleh berkenan di hadapan. Mari sama-sama angkat syukur di hadapan Tuhan kita. Katakan, pujian dan syukurku kami bawa padamu Tuhan. Bawa padamu, katakan dengan rendah hati, mari persembahkan
pujian syukur. Pujian dan syukurku bawa padamu. Dengan rendah hati kita bersembah. Rendah hati ku persembahkan. Mari kita sadari kita ada karena anugerah. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan ku tahu.
Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Pakai hidup kami lebih lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami boleh seluruh kehendak-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Lebih dan lebih lagi kami berserah, kami berpasrah hanya ke dalam tangan kuat kuasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau tuntun langkah kami untuk kami datang dan boleh beribadah di hadapan-Mu. Ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Bahkan ya Tuhan, penghuni setan yang akan mengganggu kami dalam nama Tuhan Yesus kami tengking, kami tolak. Biar enyah dari tempat ini dan hanya nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji hormat hanya bagi Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Yesus yang kami sembah, kami muliakan. Mari sama-sama katakan haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita lebih lagi. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Siapkan hatimu. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Pujilah nama Tuhan kita. Satu
ya, monggo silakan duduk. Kembali kita angkat satu pujian yang menyatakan, ku selalu memandang Tuhan. Mari selalu memandang Tuhan. Dan hanya percaya kepadanya. Sama-sama katakan, Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. katakan, Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. sama Dia, Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersama. Yesus selalu bersamaku. Bila Yesus selalu bersama kita, Dia ada di kanan kiri kita, nggak usah takut dan goyah. Amin. Amin. Saatnya kita akan beri persembahan. Saya undang Ibu John Eddy membawa doa persembahan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini kami berkumpul. Ya Tuhan, akan menerima firman-Mu, akan memuji Tuhan, Engkau akan duduk dalam pujian, dan kami Tuhan akan mendengarkan dan pelajaran akan yaitu kehidupan Tuhan. Kami akan mengadopsi kehidupan-Mu yang penuh kasih. Oleh sebab itu Tuhan, kami tahu Tuhan kami tidak dapat ya Tuhan menyatakan kasih dengan kenyataan kepada semua orang. Hanya kami mohon Tuhan kiranya Engkau membuatku yaitu membuatku dan kami bisa berbuat sesuatu yaitu dengan kasih yang kami miliki, yang Tuhan sudah beri pelajaran di dalam gereja-Mu bahwa kami harus saling mengasihi. Ya Tuhan, itulah yang terkesan lebih baik daripada yaitu kasih yang kita wujudkan dengan kenyataan ya Tuhan. Oleh sebab itu daripada pengajaran oleh sebab itu ya Tuhan, biarkan ajarkan kami pada pagi hari ini saling mengasihi dan saling mengampuni ya Bapa, dan Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu bahwa kami tidak melayani ya Tuhan secara nyata dalam Engkau memberikan suatu yaitu talenta untuk kami bisa memimpin pujian atau memainkan musik atau berkhotbah, tapi kami akan menyatakan pernyataan kasih kami dengan yaitu mewujudkan kenyataan bahwa kasih saling mengasihi di dalam lingkungan kami, yang kami harus perhatikan orang-orang yang perlu pertolongan kepada kami, dan kami juga wujud kasih kami wujudkan dengan persembahan yang sebentar Tuhan, itulah terbaik kami. Dengan penuh kasih Engkau mengorbankan hidup-Mu yaitu dengan darah yang mahal. Sebab kami juga setiap saat dan setiap detik kami teringat akan korban
Tuhan, yaitu mempersembahkan sebagian kepunyaan kami kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah supaya Tuhan kami bisa menyukakan hati Tuhan, yaitu supaya Roh Kudus tidak kecewa akan kehidupan kami, dan kami menyatakan dengan wujud yang nyata dalam pelayanan, yaitu mengasihi sesama kami yang membutuhkan pertolongan, orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan orang-orang yang tidak berdaya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami persembahkan Tuhan korban kami, supaya kami menyatakan kasih kami, supaya Tuhan dengan Roh-Mu kami bisa berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, berkatilah anak kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia yang merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah dan menjadikan kaya, Dia yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah mengenali firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sama-sama katakan, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu mari kita percaya kepadanya, sebab Ia adalah Allah yang ajaib. Haleluya. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah
tengah-tengah kami. Tuhan, ampuni kami, layakkan kami jika saat hari ini kami belum layak menerima berkat-berkat-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan akan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, saat hari ini kami akan mendengarkan sabda dari firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang saat hari ini boleh Engkau pakai untuk menebarkan kebaikan yang boleh kami terima Tuhan. Biarlah saat hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan sabda dan firman-Mu, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang saat hari ini tidak bisa hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan melawat satu persatu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman-Mu dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami beraskan doa ini. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Ya, ada yang luar biasa, yang baik. Tidak usah ragu-ragu saudara ya. Kemarin minggu soalnya sudah dikotbahi luar biasa. Ya, nggak apa-apa. Bilang aja luar biasa karena itu ungkapan iman kita saudara. Oke, kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Hari ini kita belajar, kita meneruskan kitab Habakuk pasal yang pertama. Ayat yang ke-5 sampai dengan 11, saya memberikan satu judul, ketika jawaban tidak sesuai dengan harapan. Ya, ketika jawaban tidak sesuai dengan harapan, karena ini memang Habakuk dia berharap, ya dia tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa engkau diam? Ya, tetapi sebenarnya Tuhan tidak diam. Kemudian Tuhan menjawab. Ketika menjawab pun tidak membuat Habakuk makin tenang, tetapi justru dia bertanya-tanya, loh bukan ini yang aku mau. Hari ini kita belajar bersama-sama dan tentunya ini realistis sekali dengan kehidupan kita saudara. Seringkali kita mengharapkan sesuatu, kita berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan menjawab tapi ternyata beda dengan apa yang kita mau. Ya kita belajar sama-sama, yang saya belajar angkat tangan. Amin. Haleluya. Kita buka Habakuk pasal 1 ayat 5 sampai dengan 11. Kita akan baca secara bergantian ayat 5 sampai dengan 11. Saya dan saudara, saya ayat 5, Bapak Ibu saudara yang ke-6, seterusnya sampai dengan ayat 11. Habakuk pasal 1 ayat 5 sampai dengan 11. Sudah ketemu? Amin. Baik, saya akan membaca ayat yang ke-5, Bapak Ibu nanti ini ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. 6. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluharannya berasal daripadanya sendiri. 8. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang, terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir 10. Raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. 11 bersama-sama, maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Saudara, ini bicara tentang ketika kita berdoa, ternyata jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, saudara, saya perlu tanya dulu, siapa yang doanya selama ini sudah dijawab Tuhan? Ya sudah dijawab Tuhan. Ya, tidak apa-apa, apapun lah yang doa kita sudah dijawab Tuhan. Ada, ya ada, pasti ada saudara. Ada yang doanya belum dijawab Tuhan? Wah, saudara, semuanya. Nah saudara, kalau semuanya perlu dipertanyakan, ini kurang iman atau gimana saudara ya? Ya tidak apa-apa saudara. Jadi hampir semua senang kalau doanya dijawab ya. Kalau kita berdoa, kita minta sesuatu, kemudian Tuhan menjawab. Kita berdoa minta pekerjaan, Tuhan kemudian buka jalan, ada pekerjaan. Ya, kita berdoa minta kesembuhan, Tuhan kemudian sembuhkan.
memulihkan kita. Kita berdoa minta jalan keluar, kemudian pintu dibukakan, kita ada jalan keluar. Saudara, tidak ada yang keberatan ketika jawaban doa kita itu dijawab Tuhan. Semua pasti senang, semua pasti setuju. Nah saudara, pertanyaannya begini, bagaimana jika Tuhan itu menjawab dengan cara yang berbeda? Kita berdoa, Tuhan supaya masalahku ini cepat selesai. Tetapi masalah belum selesai, ada lagi masalah baru. Ada yang gitu? Kita berdoa, Tuhan aku minta tolong Engkau buka pintu. Tetapi ternyata kita sudah berusaha, sudah berdoa, kok sepertinya pintu itu belum terbuka, tertutup semua. Tuhan aku berdoa supaya keluargaku dipulihkan, supaya keluargaku ini bisa dipulihkan hubungannya. Ternyata justru yang ada konflik, terjadi ketegangan, suami dengan istri terjadi ketegangan, orang tua dengan anak terjadi ketegangan, menantu dengan mertua terjadi ketegangan. Kita minta Tuhan supaya Engkau bentuk karakterku makin baik, supaya aku makin sabar Tuhan. Ternyata kita keluar dari pintu gereja ketemu dengan orang yang jengkelin, membuat kita pengen marah. Wong iki meneh gitu ya. Nah saudara, ternyata pergumulan iman kita itu bukan hanya ketika Tuhan itu serasa diam seperti minggu kemarin. Itu pergumulan iman juga, tetapi ternyata ketika Tuhan menjawab, namun caranya berbeda. Namun jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu ternyata juga pergumulan iman kita. Ya mungkin hari-hari ini kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, kita mungkin sudah berpuasa, bahkan mungkin kita ikut pelayanan saudara. Tetapi ketika jawaban itu justru membuat kita makin bingung, kita jadi bertanya-tanya. Tuhan, sebenarnya Engkau ini benar-benar mendengar doaku atau enggak? Kita mulai bertanya begitu saudara. Mengapa Engkau menjawab begini Tuhan? Apakah enggak ada cara yang lain, yang lebih baik? Nah saudara, pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan umum setiap orang mengalaminya. Ternyata seorang nabi Tuhan namanya Habakuk juga pernah mengalami hal yang sama. Saudara, pada perenungan minggu kemarin kita melihat Habakuk ini hidup di masa Yehuda dipenuhi kekerasan. Ada korupsi, ada ketidakadilan, ada penindasan, ada kekejaman, ada kelaliman di situ. Ya makanya Habakuk berkata, Tuhan aku berseru kepadamu, kelaliman. Sampai kapan Tuhan Engkau diam, kan gitu ya Habakuk. Tapi kemudian Tuhan itu menjawab. Yang menurut Habakuk sepertinya diam, Tuhan itu ternyata menjawab. Namun jawaban Tuhan ini tidak membuat Habakuk jadi tenang, tidak membuat Habakuk jadi damai. Justru ketika Tuhan menjawab, Habakuk makin bingung. Ini jawaban Tuhan tidak masuk akal, mustahil, tidak masuk di akal gitu saudara. Karena apa? Karena jawabannya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Saudara, Habakuk ini berharap Tuhan membangkitkan seorang pemimpin yang baru yang akhirnya bisa memulihkan Yehuda kan gitu. Tetapi kemudian Tuhan tadi berkata begini, aku akan memakai Kasdim. Kasdim itu bangsa Babel saudara. Babel ini bangsa yang kejam, bangsa yang sombong tadi, penuh kekerasan yang kita baca tadi. Dan Habakuk tidak bisa memahami bagaimana Tuhan yang kudus itu memakai bangsa yang begitu jahat untuk melaksanakan kehendaknya. Nah saudara, maka kita belajar hari ini kitab sesuatu yang penting. Terkadang saudara, ujian iman kita itu bukan karena Tuhan tidak menjawab doa, tetapi karena ketika Tuhan menjawab, ternyata jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka bagaimana kita harus tetap percaya ketika cara Tuhan tidak bisa kita pahami, ketika cara Tuhan ternyata tidak masuk akal menurut kita. Bagaimana kita yakin bahwa Tuhan itu tetap baik ya, sementara jalan yang kita lalui itu terasa sulit, terasa berat.
Nah, hari ini kita belajar bersama ketika jawaban tidak sesuai dengan harapan. Yang pertama, Tuhan itu turut bekerja sesuai dengan waktunya. Tuhan bekerja menurut waktunya. Yang kelima, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan satu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percaya jika diceritakan. Jadi Habakuk sendiri gak percaya, mana mungkin sesuatu yang aneh. Saudara, Habakuk ini datang kepada Tuhan dengan satu permohonan, satu pertanyaan besar. Tuhan, mengapa engkau membiarkan kejahatan terus-menerus terjadi? Mengapa ada kelaliman terus-menerus terjadi? Saudara, karena ia melihat apa? Ada kekerasan, ada ketidakadilan di mana-mana, bagaimana orang benar itu ditindas. Ia melihat hukum itu dipermainkan. Dan dari sudut pandangnya seolah-olah Tuhan tidak melakukan apa-apa. Namun kalau kita melihat di ayat yang kelimanya tadi, kemudian Tuhan memberikan satu jawaban yang mengejutkan. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan satu pekerjaan dalam zamanmu. Sudah perhatikan, Tuhan berkata, sebab aku melakukan suatu pekerjaan di zamanmu. Artinya yang menurut Habakuk ini sepertinya Tuhan tidak ngapa-ngapain, sepertinya Tuhan itu tidak melakukan sesuatu, ternyata Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang melakukan segala pekerjaan. Artinya ya, ketika Habakuk merasa Tuhan itu diam, sebenarnya Tuhan tidak diam. Tuhan sedang melakukan satu pekerjaan. Amin. Dan ini menjadi pelajaran pertama buat kita yang sudah kita pelajari minggu lalu. Seringkali kita mengira Tuhan itu tidak melakukan apa-apa. Hanya saudara, kita itu belum melihat hasilnya. Diam menurut kita itu bukan berarti diam menurut Tuhan. Masalahnya itu hanya sekedar sudut pandang. Kita melihat dari sudut pandangnya Tuhan atau dari sudut pandang kita secara pribadi. Masalahnya di situ, saudara. Kalau dari sudut pandang manusia, sepertinya memang Tuhan tidak ngapa-ngapain. Tuhan sepertinya diam, tetapi dari sudut pandang Tuhan, aku sedang melakukan pekerjaan pada zamanmu. Tuhan sedang melakukan karya di situ. Saudara tahu, anak-anak kecil biasanya kita ada mainan namanya puzzle, ya, merangkai gambar, saudara ya. Anak-anak kita yang masih kecil dibelikan mainan puzzle ini, ya kemudian dirangkai gambarnya. Ya, ketika gambar ini dicopot satu persatu mulai dirangkai, ketika cuma satu bagian, satu potongan aja enggak ngerti, saudara, ini gambar apa. Tapi ketika semua sudah dirangkai, kita jadi tahu ternyata satu gambar yang indah. Nah, saudara, biasanya kita hanya melihat satu potong keping puzzle, tetapi Tuhan itu melihat gambar yang utuh. Biasanya kita hanya melihat hari ini, yang terjadi sekarang ini, tetapi Tuhan itu merangkai. Dia melihat secara utuh untuk masa yang akan datang. Kalau orang baca buku, itu sama seperti kita hanya baca satu bab, satu bagian, satu halaman saja, sementara kita belum selesaikan seluruhnya. Dan Tuhan itu melihat satu bagian buku secara keseluruhan. Maka tidak heran, saudara, kalau kita menilai, akhirnya penilaian kita seringkali berbeda dengan penilaiannya Tuhan. Yang menurut kita mungkin semua berantakan, tetapi bagi Tuhan itu tidak berantakan, karena aku memang sedang menyusun satu persatu. Tuhan bisa pakai sesuatu yang kelihatan berantakan menjadi sesuatu yang teratur. Amin. Kejadian pasal 1, masih ingat ketika saya mengkhotbahkan, ya bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Tuhan justru berkarya di tengah-tengah yang seperti ini. Ketika semua berantakan, tidak berbentuk, ketika semua kosong, gelap, Tuhan berkarya. Itu diubahkan menjadi sesuatu yang teratur. Itu karya Tuhan, saudara.
Jadi masalahnya itu adalah perkara sudut pandang. Kita melihat dari sudut pandangnya Tuhan atau dari sudut pandang kita secara pribadi, secara manusia. Sama seperti seorang yang menyulam permadani. Ibu Darsi ada, ya Bu Darsi biasanya itu loh, nyongket ya Bu namanya. Itu apa namanya? Nah ya itulah, ya situ tadi. Aku enggak begitu. Di rumahnya itu ada gambar-gambar Tuhan Yesus gitu ya. Saudara, kalau dilihat dari depannya bagus, tapi coba dibalik dari belakang, saudara. Wah, nggak tahu gambar apa, saudara. Ya, kalau kita melihat dari belakang hanya benang kusut, warnanya ndak karuan, ya, ndak beraturan. Kemudian kita bertanya, ini jane gambar apa? Kok berantakan begini ya, saudara? Tetapi saudara, ketika kita melihat itu dari bagian depan, kita akan melihat satu gambar yang indah. Ternyata benang-benang yang dirangkai itu punya tempat tersendiri. Susunan warnanya sudah bagus, saling melengkapi, akhirnya membentuk sesuatu yang indah ketika dipandang. Nah saudara, demikian dengan hidup kita. Ya hari ini mungkin kita merasa seperti bagian belakang dari gambar tadi. Berantakan, tidak teratur, tampak kusut. Ada satu peristiwa-peristiwa yang mungkin kita tidak ngerti. Mungkin kita merasa menanti dan tidak ada kunjung jawaban. Ada kekecewaan mungkin, saudara. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat dari sisi yang berbeda. Ya, Ia sedang menunun setiap peristiwa dalam hidup kita menjadi sesuatu yang indah. Amin. Masalahnya kan kita belum melihat hasilnya sekarang, saudara. Kita belum melihat hasil akhirnya seperti apa. Makanya seringkali kita mengira Tuhan tidak bekerja. Ya padahal yang benar Tuhan itu bekerja meskipun kita tidak mengerti, saudara. Sama seperti bacaan tadi, aku sedang bekerja di zamanmu. Ya seringkali kita berpikir kalau Tuhan bekerja, mengapa semua ini bisa terjadi Tuhan? Kok semuanya seperti ini terus, tidak ada perubahan? Sederhana, saudara. Jawabannya karena Tuhan memang bukan hanya mengubah keadaan saja. Tuhan itu lebih rindu mengubah hati saya dan saudara. Tuhan itu sedang membangun iman yang dewasa bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya pekerjaan Tuhan seringkali berlangsung lebih lama ya daripada apa yang kita inginkan. Saudara, hari-hari ini kan kita hidup di zaman yang serba cepat ya. Makanan juga makanan cepat saji gitu ya. Kita pasang wifi, pasang internet pun juga yang kecepatannya cepat. Dulu cuma 2 Mbps, sekarang sudah 30 Mbps, ada yang 50 Mbps gitu ya. Makin cepat sebenarnya. Kita pesen order barang ya, dulu 1 minggu baru nyampe, sekarang 1 hari nyampe ya, pengiriman cepat. Nah di zaman serba cepat ini ya seringkali ini mempengaruhi iman kita. Kita pun juga pengen Tuhan kalau bisa jawabannya juga cepat. Sekarang berdoa nanti ada jawaban gitu, saudara ya. Namun saudara, Tuhan itu bekerja tidak tergesa-gesa seperti itu. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan itu selalu bekerja tepat waktu. Amin, sesuai dengan waktunya. Saudara belajar Abraham itu untuk dia mendapatkan anak perjanjian itu nunggu, saudara. Dia harus melewati ujian. Yusuf untuk bisa menjadi penguasa, dia nunggu, saudara. Berapa tahun dia, saudara, nunggu. Dan itu selama nunggu itu proses. Harus masuk sumur, harus difitnah, harus masuk penjara. Itu proses, saudara. Daud sebelum jadi raja, ya ketika dia diurapi itu masih penggembala. Dia penggembala kambing dombanya, saudara. Ketika diurapi jadi raja oleh Samuel, dia tidak langsung jadi raja, ada proses.
Dan prosesnya tidak mudah. Ada waktunya. Kenapa saudara Tuhan tidak langsung melakukannya? Ya karena memang Tuhan itu lebih peduli untuk membentuk karakter saya dan saudara. Amin. Semua dipersiapkan karakternya supaya ketika itu digenapi janjinya, karakternya sudah terbentuk, saudara. Nah, seringkali kita mengukur pekerjaan Tuhan hanya sekedar seberapa cepat Tuhan menjawab, seberapa cepat keadaan itu berubah. Padahal saudara, Tuhan itu lebih dahulu melihat seberapa jauh hati kita itu sedang dibentuk. Kita lebih suka jawabannya cepat, tetapi Tuhan lebih mementingkan iman yang dewasa. Amin. Supaya iman saya dan saudara itu lebih dewasa. Jadi bukan imannya anak-anak, saudara. Karena itu Tuhan tidak pernah terlambat sebenarnya. Ia juga tidak pernah terlalu cepat, tetapi ia selalu bekerja tepat pada waktunya. Artinya saudara, meskipun kita belum melihat pertolongan Tuhan, tetapi kita harus meyakini Tuhan sedang bekerja di balik semua yang terjadi. Ia sedang menyusun setiap peristiwa. Ia sedang membuka jalan yang mungkin belum pernah kita lihat. Ia sedang membentuk karakter yang nantinya karakter itu bisa mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kehilangan iman hanya karena kita masih nunggu jawaban Tuhan, karena doanya belum dijawab. Waktu Tuhan itu mungkin tidak sama dengan waktu kita, tetapi waktu Tuhan selalu yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Yang pertama, Tuhan bekerja menurut waktunya. Maksud yang kedua, saudara, ayat yang ke-6. Sebab sesungguhnya aku membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang berarak melintasi bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaannya. Saudara, kemudian Tuhan melanjutkan jawabannya, sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Saudara, bagi Habakuk ini satu jawaban yang mengejutkan dan mungkin tidak masuk akal, makanya yang tidak terpikirkan. Bagaimana mungkin Allah yang kudus itu pakai bangsa yang jahat? Saudara, saya bisa bayangkan Habakuk pada waktu itu, ya dia berharap Tuhan itu memunculkan pemimpin yang saleh, pemimpin yang baik. Dia berharap ada pemulihan bagi Yehuda. Dia berharap Tuhan itu kemudian memulihkan keadaan pada waktu itu. Tetapi kemudian malah Tuhan menjawab, aku akan memakai Babil. Bangsa yang kejam, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang sukanya menghancurkan. Kita bayangkan Habakuk mungkin berkata begini, Tuhan, apa engkau tidak salah pilih cara? Nah, seringkali kan kita juga bertanya begitu dalam kehidupan kita. Seringkali itu juga muncul di hati kita. Kita sebenarnya percaya Tuhan itu berkuasa, kita itu setuju Tuhan itu sedang bekerja, tetapi kemudian kita mulai mempertanyakan cara Tuhan bekerja. Aku oke Tuhan, aku percaya Engkau kuasa, aku percaya Engkau bekerja, tetapi kemudian kita mulai ragu, loh kok caranya begitu? Kita sulit menerima cara Tuhan ketika caranya berbeda dengan cara kita. Seringkali kan kita, oke lah Tuhan, aku percaya Engkau sanggup melakukan, tapi kalau bisa ya seperti caraku. Kita ingin Tuhan memimpin, tetapi juga kita ingin menentukan jalannya sendiri. Tuhan pimpin aku, tetapi sementara kita juga pilih jalan sendiri. Tuhan, aku ingin Engkau membuka pintu, tetapi saudara, seringkali kita juga menentukan pintu mana yang harusnya dibuka. Ketika Tuhan kemudian membuat cara yang berbeda, hati kita mulai gelisah. Tuhan kok harus lewat penyakit sih? Tuhan kok harus lewat kehilangan? Tuhan kok harus lewat kegagalan? Tuhan kok harus lewat orang-orang yang menyakiti saya? Padahal saudara, mungkin justru melalui jalan yang demikian Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar yang belum kita mampu lihat hari ini. Maka saudara, jangan buru-buru kita menyimpulkan bahwa Tuhan itu meninggalkan kita hanya karena keadaannya sulit, saudara. Karena keadaannya belum berubah,
mungkin kita sudah mulai capek, kita sudah mulai lelah, kita tidak paham cara Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Amin. Ia tetap bekerja sesuai dengan waktunya, sesuai dengan caranya. Nah hari ini saudara, kalau kita hanya melihat benang-benang yang kusut tadi, ya, Tuhan itu melihat karya yang utuh dalam hidup saya dan saudara. Kalau hari ini kita mungkin hanya melihat air mata, tangisan, saudara, Tuhan itu lebih tahu, sudah mempersiapkan sukacita yang sudah Dia sediakan. Jadi tugas kita bukan hanya memahami seluruh rencana Tuhan, tetapi tugas kita itu hanya mempercayai Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Amin. Nah saudara, kalau bicara tentang Babel, Alkitab mencatat dari dulu sampai akhir, dari awal sampai akhir, Babel ini bukan hanya sebuah kerajaan, saudara ya. Babel ini menjadi lambang manusia yang ingin hidup tanpa Tuhan. Saudara ingat menara Babel? Ketika menara Babel dibangun, semangat itu ternyata ada sampai sekarang. Ya pada saat itu mereka berkata, mari kita buat nama bagi diri kita sendiri. Mari kita memuliakan diri kita sendiri. Ya mari kita menunjukkan bahwa kita ini mampu tanpa Tuhan. Itu semangatnya menara Babel, saudara. Dan ini menjadi akarnya dosa. Jadi dosa bukan hanya melakukan hal-hal yang salah, yang kelihatan salah dalam pandangan kita. Tapi dosa adalah ketika kita menempatkan diri di pusat hidup, menggantikan Tuhan. Dan rupanya semangat Babel ini masih ada di hati kita, saudara. Siapa saja. Hari ini mungkin kita tidak bangun menara, tetapi kita membangun hal-hal yang lain. Kita membangun karir, kita membangun bisnis, kita membangun kesuksesan, kita membangun nama, ya. Saudara, saya tidak berkata ini dosa, yaitu bukan dosa, tetapi jadi masalah kalau akhirnya karir, bisnis, kesuksesan, nama itu akhirnya kita berharap ke situ, kita menggantungkan hidup ke situ. Kalau akhirnya uang jadi ukuran ketenangan, itu jadi salah. Kalau akhirnya kesuksesan itu menjadi ukuran bahwa kita ini berharga, itu jadi salah. Kalau akhirnya kita tanpa sadar mencari rasa aman selain Tuhan, itu salah. Dan ini semangat Babel yang harus kita waspadai, saudara. Kembali ke tadi, kenapa Tuhan memakai Babel? Kenapa Tuhan memakai bangsa yang jahat? Apakah Tuhan menyukai yang jahat? Tentu saja tidak, saudara. Ketika Tuhan memakai Babel, itu dipakai untuk mendisiplinkan bangsa Yehuda pada waktu itu. Artinya apa, saudara? Tidak ada sesuatu yang berada di luar kendali Tuhan. Bahkan bangsa yang paling kuat sekalipun tetap berada di bawah kedaulatan Tuhan. Amin. Artinya bahwa Tuhan itu tetap memegang kendali atas sejarah hidup saya dan saudara. Dan pelajarannya bagi kita, saudara, seringkali kita hanya mau Tuhan itu bekerja melalui hal-hal yang menyenangkan. Kita mau supaya Tuhan itu bekerja melalui berkat-Nya, kita mau supaya Tuhan itu bekerja melalui mujizat-Nya, melalui keberhasilan-keberhasilan. Tetapi saudara, bagaimana kalau Tuhan memakai kegagalan dalam hidup kita? Bagaimana kalau Tuhan memakai sakit penyakit dalam hidup kita? Bagaimana Tuhan memakai kalau kita mengalami kehilangan dalam hidup kita? Semua bisa dipakai Tuhan. Artinya saudara, Tuhan itu sanggup memakai hal-hal apapun yang positif maupun yang negatif dalam hidup saudara-saudara untuk kebaikan. Amin. Bahkan hal-hal yang paling menyakitkan itu bisa dipakai untuk menghasilkan sesuatu yang baik bagi hidup anak-anaknya. Saya punya adik ipar, ya. Adik ipar saya tuh tukang bikin kerajinan ukiran, ya. Jadi dia punya mesin yang
Mesinnya bukan pahat manual, tetapi dia pakai komputer itu saudara ya. Dia beli alatnya. Dan saudara tahu, dia beli kayu-kayu yang sudah bagus, yang sudah halus saudara ya. Kalau ada pesanan misalnya ukiran apa ya, biasanya ukiran pintu dan sebagainya itu, daun pintu dan sebagainya itu pesan gitu ya. Dia beli kayu yang sudah bagus, yang sudah halus, dia masukkan ke alat itu, ya dia program pakai komputer dan alat bekerja. Oh, itu dilukai saudara. Jadi yang sudah bagus itu justru dilukai. Saudara bayangkan kalau seandainya kayu ini bisa ngomong, dia mungkin, aduh ini mau ngapain, sudah bagus-bagus kok dilukai. Tetapi bagi sang pengrajin berbeda, dia melihat hasil akhirnya nanti. Ia sudah bisa melihat satu ukiran yang baik, yang indah nanti yang sedang dibentuk. Demikian juga dengan Tuhan. Kadang-kadang kita hanya merasakan goresan-goresan luka dalam kehidupan yang kita rasakan hari ini. Tetapi saudara, Tuhan sedang membentuk karakter kita supaya kita makin serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Dan akhirnya menjadi sesuatu yang indah. Saudara, kalau Tuhan bisa pakai Babel untuk menggenapi rencananya, bangsa yang kejam, bangsa yang jahat ini, maka Tuhan juga bisa memakai keadaan yang paling sulit dalam hidup kita untuk menggenapi rencananya dalam hidup saya dan saudara. Amin. Maka saudara jangan hanya percaya ketika Tuhan jalannya sesuai dengan harapan kita. Belajarlah kita mempercayai Tuhan bahkan ketika caranya berbeda dengan cara kita. Saudara, iman yang dewasa bukan menuntut Tuhan itu mau seperti mau kita. Ketika kita berdoa kemudian kita terjadi sesuai dengan harapan kita. Tetapi iman yang dewasa bisa percaya meski kita belum mengerti, kita tetap percaya kepada Tuhan. Bagian yang terakhir saudara. Saudara, pertanyaan yang disampaikan Habakuk kepada Tuhan. Tuhan, mengapa jalanmu kok begitu sulit? Mengapa jalanmu kok susah dimengerti? Ya, itu pertanyaan Habakuk. Dia minta pemulihan, dia berseru kelaliman, tetapi engkau diam saja. Dan Tuhan menjawab dengan, aku pakai bangsa Babel. Saudara, ini bukan hanya pertanyaan Habakuk, ini pertanyaan juga kita semua. Dan saudara tahu pertanyaan itu terjawab di puncak Golgota. Saudara bayangkan murid-murid Yesus itu 3,5 tahun dia ikut Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, dia lihat Yesus membuat mukjizat. Dia lihat Yesus itu melakukan hal-hal yang luar biasa. 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000, sisa 12 bakul. Dia lihat Tuhan melakukan perkara-perkara yang sakit disembuhkan, yang lumpuh dibuat berjalan, yang buta melihat. Dan akhirnya mereka percaya ketika ditanya, siapa aku? Kamu adalah Mesias, menurut Petrus. Sehingga mereka punya harapan begini, ini Mesias yang dijanjikan. Dan kita berharap ini nanti yang akan jadi raja bagi Israel, yang akan memulihkan kerajaan Israel. Saudara, apa yang mereka lihat pada akhirnya? Di Jumat Agung, Yesus ditangkap, Yesus dihina, Yesus dicambuk, Yesus disalibkan. Seandainya kita ikut berdiri di situ di kaki salib pada waktu itu di hari Jumat Agung, mungkin kita berkata begini, Tuhan, rencanamu sudah gagal. Kita berharap jadi raja, tapi kenapa kok orang yang kita andalkan, orang yang kita harapkan itu justru berbeda. Sekarang ditangkap, sekarang disalibkan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi saudara tahu, justru disitulah rencana besar Allah sedang dikerjakan. Amin.
Ketika murid-murid berharap dan harapannya tidak sesuai, justru disitulah Allah sedang mengerjakan yang besar bagi dunia. Apa yang tampak kekalahan ternyata menjadi satu kemenangan. Apa yang tampak menjadi satu kehancuran ternyata di situ ada keselamatan. Apa yang tampak sebagai akhir ternyata di situ adalah awal kehidupan yang baru. Saudara, salib itu menjadi bukti terbesar bahwa jalan Allah itu seringkali tidak bisa kita pahami. Kita tidak pahami, tetapi itu selalu sempurna dalam pandangannya Tuhan. Amin. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 begini. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Maka saudara, pertanyaan kita bisa menemukan jawabannya. Di mana? Ya di salib kita bisa temukan jawaban. Ketika kita berdoa dan tidak sesuai dengan harapan kita, jawabannya di salib itu saudara kita bisa menemukan. Ketika kita bertanya, Tuhan apakah Engkau mengasihi saya? Maka salib memberikan jawaban. Tuhan apakah Engkau peduli? Maka salib itu cukup memberikan jawaban. Tuhan apakah Engkau sanggup mengubah penderitaan jadi kemuliaan? Lihatlah kepada salib. Saudara, di salib Allah tidak hanya memberikan penjelasan tentang penderitaan, tetapi Allah masuk sendiri ke dalam penderitaan itu melalui Yesus Kristus. Ia datang jadi manusia. Ia harus menderita, ia harus mati, tetapi dia bangkit kembali pada hari ketiga. Kebangkitan Kristus menjadi satu jaminan bahwa tidak ada penderitaan orang percaya yang berakhir dengan kematian. Amin. Jika salib yang tampak seperti kekalahan, salib yang tampak seperti kebodohan ini bisa diubahkan menjadi kemenangan besar, maka percayalah Tuhan juga sanggup mengubahkan pergumulan saya dan saudara menjadi satu kesaksian yang baik. Amin. Nah hari ini saudara, mungkin kita belum mengerti jalan Tuhan, atau mungkin kita berdoa dan jawabannya berbeda. Tidak apa-apa saudara. Habakuk juga tidak mengerti. Murid-murid Yesus juga tidak ngerti. Guru yang mereka harapkan harus disalibkan, harus mati, tidak ngerti pada waktu itu. Tetapi pada akhirnya mereka melihat jalan Tuhan memang tidak terselami. Tetapi kasih-Nya tidak pernah gagal dalam hidup saya dan saudara. Amin. Saudara, jika hari ini jalan kita terasa gelap, pandanglah kepada salib Kristus. Jika kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, pandanglah kepada salib saudara. Ini yang memberikan jawaban dan penghiburan. Jika hati kita mungkin penuh dengan pertanyaan, kenapa begini Tuhan, kenapa begitu, pandang kepada salib Tuhan. Karena jawaban terbesar bukan penjelasannya saudara. Jawaban terbesar atas keraguan kita adalah pribadi Yesus yang tersalib tetapi bangkit kembali. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi semangat dalam hidup kita, menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kita dihadapkan dengan doa yang tidak sesuai dengan harapan kita, jangan kecewa. Karena Tuhan terus merangkai hidup kita untuk jadi baik di hadapannya. Kita naikkan satu pujian. Jalanmu tak terselami. Bisa dibantu singer sebentar. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya,
tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita akan pujian dari awal sampai ke tepi. Tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, Ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu arti Tuhan, kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu. Bapa, kami sungguh mengucapkan syukur untuk firman-Mu yang baru kami dengar. Biarlah kami menyadari segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kami, tapi kehendak-Mu yang terjadi itu yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur. Biarlah Tuhan segala sesuatu yang terjadi, yang Tuhan izinkan, yang mungkin menyakiti hati kami, biarlah kami tidak kehilangan iman bahwa Engkau Allah yang tetap baik, sangat baik, Bapa yang baik, semua demi kebaikan kami. Kami bersyukur untuk rancangan-Mu ini. Bahkan Tuhan, kami bersyukur kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang telah Kau tebus dengan harga yang mahal melalui pengorbanan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Biarlah kami sadar dalam hidup kami bahwa kami adalah orang-orang yang berharga, membawa nama baik Tuhan
tidak akan mencemarkan nama Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, biarlah kami, setiap hidup kami, langkah hidup kami selalu memuliakan Tuhan, karena kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya mendengarkan saja untuk diketahui, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang telah Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus Tuhan pakai sisa hidupnya untuk menggenapi rencana-Mu di dalam gereja ini, karena Engkau memanggil sebagai gembala di gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Baik, kita akan dengarkan warta gereja. Ibu Dina enggak hadir ya? Ibu Dina enggak ada. Saya akan memberikan warta sepekan saudara. Jadwal ibadah kita satu pekan ini, hari Rabu nanti tanggal 15 Juli ada doa puasa jam 9 pagi sampai dengan selesai di tempat ini. Kemudian Kamis nanti ada komsel keluarga jam 6 sore. Nanti di tempatnya ini belum ada jadwal saudara. Ibu Yani bisa enggak ya? Agustus. Ibu Rita ada? Bisa? Bisa. Ya. Karena jadwalnya belum ada saudara. Ibu Rita berarti nanti hari Kamis komsel keluarganya di tempatnya Ibu Rita, di tempatnya Bapak Naga Dinggeran saudara ya. Jam 6 sore. Nanti yang memimpin pujian Ibu Murni ya, komsel Kamis. Kemudian jadwal ibadah sekolah minggu hari Jumat jam 7 tanggal 17 Juli jamnya jam 4 sore. Di tempat ini ada ibadah Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu silakan diantar untuk kita didik dalam firman Tuhan. Nanti yang bertugas Fani dan Bu Yeni. Kemudian hari Sabtu itu ada ibadah Youth Muda Remaja jam 6 sore di tempat ini di gereja. Silakan yang muda remaja juga berkomunitas, bertumbuh bersama di dalam ibadah muda remaja atau ibadah youth. Dan kita ketemu kembali saudara hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 ada ibadah raya jam 9 pagi sampai dengan selesai. Saya mengundang kembali Bapak Ibu Saudara bisa hadir bersama rekan saudara, teman, kenalan untuk kita bisa bertumbuh bersama di tempat ini. Kita beribadah dalam ibadah Minggu jam 9 sampai dengan selesai. Di sini ditunjuk memimpin pujian minggu depan Ibu Dina, singernya Ibu Tina, Saudari Gebi dan Ibu Helen. Kemudian yang bertugas multimedia Saudari Erin dan Saudari Sandro. Untuk kolektor nanti Ibu Rahel. Demikian Bapak Ibu Saudara warta sepekan gereja kita hari ini. Biar menjadi perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa penutup dan doa berkat. Sekali lagi kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan, bersyukur karena Tuhan sudah menyertai rangkaian ibadah kami pagi hari ini, awal sampai pada bagian akhir. Biar pujian, penyembahan, pengagungan kami itu menyenangkan hati Tuhan. Biar korban syukur kami yang sudah kami berikan menjadi satu korban syukur yang menjadi dupa harum di hadapan-Mu, berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Biar firman-Mu, benih kebenaran yang sudah kami terima pagi hari ini Engkau meteraikan di hati kami, supaya benih firman ini berakar, bertumbuh dan berbuah. Hidup kami makin dibentuk Tuhan, iman kami makin teguh dan kokoh dalam Tuhan menghadapi segala tantangan kehidupan. Kami tidak mudah putus asa, kami tidak mudah goyah, namun kami tetap percaya Tuhan punya kendali atas kehidupan kami. Firman-Mu Engkau meteraikan di hati kami dan memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku firman-Mu.
Bapa, kami sudah beribadah kepadamu dengan sepenuh hati. Maka kami percaya Tuhan memberkati ibadah kami pagi hari ini. Setiap para pelayanmu yang sudah terlibat dalam ibadah pagi hari ini, singer, songwriter, tamborin, pemain musik, multimedia, semua yang terlibat dalam ibadah ini diberkati Tuhan. Bahkan setiap umatmu yang sudah dengan rela hati melangkahkan kaki, merendahkan diri di hadapan Tuhan juga diberkati. Kesehatannya diberkati, pekerjaan diberkati, hidup nikahnya diberkati. Apa yang dibuat dengan tangannya dibuat Tuhan berhasil. Engkau yang membawanya terus naik dan tidak turun menjadi kepala bukan ekor. Engkau Tuhan memberkati yang punya pergumulan. Engkau dengar setiap pergumulan mereka. Yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah, yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami berdoa mereka yang dalam pemulihan seperti Pak Parto, Bu Parto, Bu Gini, Bu Markama, Bu Care, Bu Parti, Bu Darmo, Pak Dianto, Pak Uskaria, Lia, dan juga Bu Parti yang hari ini sedang kurang sehat, juga Tuhan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, mereka yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasang hidup beri pasang hidup yang sempat, dan daripada Tuhan yang memberikan pekerjaan buka jalan beri pekerjaan yang terbaik. Apapun yang menjadi pergumulan umatmu, Engkaulah sumber pengharapan kami, dan kami percaya Tuhan pasti membuka jalan, memberi yang terbaik dalam kehidupan kami setiap umatmu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, berkati bangsa kami, siapa pemimpin bangsa kami dari pusat sampai dengan 3 daerah. Mereka sudah Engkau tentukan menjadi wakil-wakil Tuhan. Engkau juga berikan kemampuan kepada mereka untuk mengerjakan dan bertanggung jawab menjadi tugas dan bagian mereka. Kami berdoa untuk keamanan bangsa kami, jauhkan dari teror, dari kerusuhan, dari perpecahan, dari niat jahat orang tidak bertanggung jawab. Kami rindu lawatan-Mu boleh terjadi atas bangsa kami. Engkau mencurahkan roh pertobatan supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami berdoa memberkati kota kami Wonogiri, berkati Prajimantoro, Iromoko, di mana kami tinggal dan sekitarnya. Biarlah kota kami dilawat Tuhan. Pakailah setiap gerejamu menjadi saksimu, menjadi terang, memberikan dampak yang baik sehingga nama-Mu dipermuliakan. Saudaraku berdoa untuk gereja di mana kami boleh beribadah, di mana kami boleh bertumbuh bersama. Gereja Betel Tabernakel yang dari Sawan Setayu Prajimantoro. Biar gereja ini bertumbuh menjadi gereja yang dewasa, siap menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Bertumbuh kualitasnya, bertumbuh kuantitasnya, jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Pakailah gereja tempat menjadi saksimu sehingga membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pakailah setiap kami juga untuk menjadi alat Tuhan, menjadi kesaksian yang baik sehingga nama-Mu dipermuliakan. Berdoa mereka yang lemah iman, mereka yang punya persoalan pergumulan apapun, Tuhan Engkau menjawab mereka. Kami percaya mereka dikuatkan menjadi umat-Mu yang taat, yang setia kepada Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih. Setelah kita beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, maka marilah kita pulang dengan berkat-berkat Tuhan, berkat yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik ini. Berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai hidup kita mulai pagi ini sampai dengan selamanya. Sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.